Aman ya? Yang satu digulingkan karena terlalu kuat, yang satu digulingkan karena terlalu berani. Dan sekarang dua-duanya akan mendapat gelar pahlawan. Aman ya? Apakah mereka cocok mendapatkan gelar pahlawan di Indonesia? Pada akhirnya, pahlawan yang sejati adalah seorang guru yang rela mengajar dari desa ke desa, dibayar kecil, sedangkan influencer dibayar gede. Beberapa hari terakhir, publik ramai lagi dengan usulan mantan presiden kita, Pak Soeharto dan Gus Dur, yang didukung oleh Presiden Jokowi untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Buat sebagian orang, mungkin ini terasa wajar karena dua-duanya pernah memimpin negara ini. Dan setiap pemimpin pasti punya tanda jasa yang meninggalkan jejak untuk negaranya. Tapi di sisi lain, usulan ini mendapatkan penolakan karena berkaitan memori sejarah yang belum pernah sepenuhnya sembuh. Tapi di sisi lain juga, ada yang mendukung, ada yang melihat Pak Soeharto sebagai sosok yang berjasa besar. Dia ikut dalam serangan umum 1 Maret tahun 49, ikut memperjuangkan pembebasan Irian Barat, dan di masa pemerintahannya Indonesia sempat mencapai prestasi yang luar biasa, swasembada pangan. Nah, bagi generasi yang tumbuh di era itu, Pak Soeharto adalah simbol stabilitas negara Indonesia. Masa itu di mana masa era Indonesia ekonominya bertumbuh, harga-harga terkendali, dan pembangunan yang terasa nyata. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan PBNU menyatakan dukungan mereka terhadap Pak Soeharto. Mereka menilai jasa Pak Soeharto terhadap bangsa ini terlalu besar untuk diabaikan, dan penghargaan pahlawan ini bukan berarti melupakan kesalahan, tapi menghargai kontribusinya. Sekali lagi, tanpa melupakan kesalahannya, tapi inilah bentuk menghargai kontribusinya untuk negara ini. Di sisi lain lagi, ada suara-suara yang sangat keberatan dengan pemberian gelar pahlawan untuk Pak Soeharto. Mereka mengingat masa represi politik, pembungkaman kebebasan berbicara, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di era Orde Baru. Ada trauma kolektif yang belum selesai, ada keluarga korban yang sampai hari ini masih menunggu kepastian dan keadilan untuk keluarga mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Bagi mereka, memberikan gelar pahlawan untuk Pak Soeharto sama aja menutup luka sejarah yang belum pernah sama sekali disembuhkan. Lalu, mana yang benar? Apakah mungkin disebut seorang pahlawan sementara sebagian rakyatnya masih merasa terluka? Atau satu kesalahan ini menghapus seluruh kontribusi yang pernah dilakukan Pak Soeharto untuk bangsa Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk ditujukan oleh Pak Soeharto atau Gus Dur. Tapi ini jauh lebih penting bagaimana kita sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat, sebagai orang yang tinggal di bangsa ini dapat memahami arti pahlawan itu sendiri. Apakah pahlawan harus sempurna? Apakah pahlawan tanpa noda? Apakah pahlawan itu tanpa cacat satupun? Atau cukup punya niat dan dampak besar meski jalannya tak selalu benar? Mantan Presiden Jokowi, mantan Presiden kita Pak Jokowi berkata bahwa setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan pemberian gelar ini itu dilakukan oleh lewat proses panjang dengan tim penilai, verifikasi, dan pertimbangan dari berbagai pihak. Masalahnya, berbagai pihak ini sebenarnya satu pihak atau memang banyak pihak? Itu yang perlu kita pertanyakan. Artinya, kalau kita berangkat dari perkataan mantan Presiden Pak Jokowi, berarti negara memang mencoba untuk objektif, tapi publik juga berhak untuk bersuara, berdebat, dan mengingat luka yang belum pernah sembuh. Karena mungkin yang paling penting bukan cuma siapa yang mendapat gelarnya, tapi apakah kita sudah belajar dari sejarahnya? Nah, isu ini teman-teman sebenarnya muncul dari fraksi Gerindra di DPR Republik Indonesia yang menyatakan dukungan agar keduanya mendapat gelar pahlawan nasional. Yes, tentu ini sekali lagi mendapatkan perdebatan di antara masyarakat pro dan kontra. Nah, mari kita bahas. Sebenarnya gimana sih proses dalam pemberian gelar pahlawan di Indonesia? Jadi setiap tahunnya Kementerian Sosial dan Dewan Gelar mempertimbangkan nama-nama tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia. Nah, tahun ini muncul dua nama, itu adalah Pak Soeharto dan Pak Gus Dur. Dari pihak Gerindra, alasan mendukung terhadap Soeharto antara lain karena jasa-jasanya dalam membangun infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi, mencapai swasembada pangan,
di era pemerintahannya. Sementara untuk Gus Dur alasannya karena perannya dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, rekonsiliasi nasional setelah era reformasi. Mari kita melihat dari sisi dukungan Gerindra. Mereka menyebutkan bahwa kedua tokoh ini adalah pemimpin yang besar dengan jasa yang berbeda pada zamannya masing-masing. Nah, dari kedua tokoh ini sebenarnya pro kontranya jelas terjadi di Pak Soeharto. Kalau di Pak Gus Dur, rata-rata semua masyarakat sangat setuju pemberian gelar pahlawan untuk almarhum Gus Dur. Karena ya mungkin jasa-jasanya banyak, masa pemerintahannya juga nggak lama, jadi kontroversinya nggak terlalu banyak untuk diperdebatkan oleh masyarakat. Bahkan Gus Dur bisa dinilai sebagai seorang pemimpin yang terlalu berani yang akhirnya digulingkan pemerintahan pada waktu itu. Kalau kalian ingat, hanya satu-satunya presiden yang mengatakan bahwa DPR adalah taman kanak-kanak. Dan seperti kita lihat, DPR hari ini memang taman kanak-kanak yang kerjanya bermain, bernyanyi, berjoget, bergembira di atas penderitaan rakyat. Sedangkan untuk Pak Soeharto sendiri ini sangat menuai pro dan kontra. Bahkan aktivis-aktivis HAM mengangkat suara khusus untuk Pak Soeharto. Kenapa? Ya karena rekam jejak pelanggaran HAM yang dinilai sampai hari ini masih meninggalkan luka untuk masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya hari ini kita bukan tentang memilih atau siapa yang pantas mendapatkan gelar pahlawan. Tapi menurut gue, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat memaknai arti pahlawan itu sendiri di era modern. Tapi sisi positif dari dua usulan ini adalah ini membuka ruang diskusi di antara masyarakat, antara lembaga, antara pihak untuk mengutarakan suara mereka masing-masing. Dan ini masih menjadi ruang dialog yang sangat sehat. Bagaimana kita menilai seorang pemimpin bukan hitam putih tapi dengan konteks yang sangat utuh. Nah, buat teman-teman semuanya yang nonton konten gue, tadi itu adalah sedikit perenungan yang kita bisa renungkan masing-masing di rumah. Tapi yang pasti kita juga tidak berhenti untuk bersuara dan memberikan masukan untuk pemerintah kita. Sambil kita belajar bagaimana kita memaknai arti pahlawan sesungguhnya. Yang penting kita belajar dari sejarah, menghargai jasa, tapi juga tetap kritis agar bangsa ini terus tumbuh dengan kesadaran yang matang. Yang miris adalah di saat perdebatan kedua tokoh ini mendapatkan gelar pahlawan. Di luar sana masih banyak sosok-sosok yang berkontribusi besar untuk negara ini, tapi tidak pernah dianggap seorang pahlawan. Masih banyak guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil sebagai bentuk pengabdian, dibayar hanya ratusan ribu. Sedangkan para influencer duduk di acara seminar-seminar sebagai influencer edukasi dengan harga puluhan juta. Masih banyak dokter-dokter, perawat-perawat, bidan-bidan yang dari desa ke desa mengabdi untuk masyarakat dengan bayaran yang tidak seberapa. Tapi di luar sana banyak influencer kesehatan, orang-orang yang mengaku dokter, yang punya followers banyak, yang bisa dibayar dengan jumlah nominal yang begitu besar. Masih banyak orang-orang yang mengabdi di desa-desa, mengabdi di daerah-daerah terpencil tanpa memikirkan imbalan untuk mereka, karena itu adalah bentuk pengabdian. Sedangkan di luar sana masih banyak para pejabat-pejabat yang hanya turun di desa-desa untuk suara-suara, sedangkan pada saat mereka menjabat, suara-suara dibungkam demi kepentingan keluarga mereka.